Permohonan terakhir Brigadir J saat berlutut ke Ferdi Sambo diungkap detik-detik yang menegangkan. Sambo akhirnya eksekusi dengan 2 tembakan di kepala Yosua. Dia sudah mengakui bahwa dialah otak pembunuhan berencana. Ya, kami meminta kepada Presiden dan juga Kapolri untuk mengembalikan nama baik dari anak klien kami. Ya, ini bertepatan dengan momen 17 Agustus, kembalikan nama baiknya. Lalu ganti rugi, restitusi. Yang kedua, jadikan anak dari klien kami sebagai pahlawan ya. Karena kenapa? Karena dengan darah dari Joshua ini ada reformasi besar-besaran di kepolisian Republik Indonesia. Karena antara menembak dan tidak menembak itu penting untuk pemberatan hukuman. Jadi kalau tembakan Ferdi Sambo yang menyebabkan matinya Brigadir J atau Yosua, maka mungkin hukumannya jauh akan lebih berat ketimbang dia hanya memerintahkan. Walaupun tetap berat juga karena sama-sama dikenain pembunuhan berencana, tapi gradasinya barangkali jauh akan lebih berat kalau dia juga menembak yang menyebabkan kematian Joshua. Yang jelas, untuk menghilangkan nyawa seseorang, apalagi orang itu adalah orang kesayangan, orang kepercayaan, dan sudah lama bekerja, tidak gampang itu. Kalau masalahnya tidak cukup besar dan tidak berdampak besar pada orang yang melakukan perbuatan pembunuhan. Pastinya sangat menegangkan di detik-detik Brigadir J tewas di tangan Ferdi Sambo dan anak buahnya. Apalagi jika membayangkan keadaan dan posisi Brigadir J kala itu yang sangat mencekam. Kini terkuak bagaimana posisi Brigadir J saat dieksekusi Sambo dan anak buahnya, membuat Brigadir J hanya pasrah menerima kematiannya. Diketahui sebelumnya Brigadir J ternyata ditembak Baradae saat jongkok. Di saat itu juga Brigadir J yang lagi jongkok sempat ucap permintaan terakhir, namun tak dikabulkan. Ferdi Sambo yang mendengar itu langsung memerintahkan Baradae untuk menembakkan Brigadir J. Akhirnya terkuak detik-detik pembunuhan Brigadir J yang dieksekusi oleh Ferdi Sambo dengan memerintahkan Baradae untuk menembak korban di rumah dinas pada 8 Juli 2022. Rupanya Ferdi Sambo ini sempat memberikan perlakuan sadis pada Brigadir J sebelum tewas dibunuh. Bahkan Brigadir J yang sudah kesakitan dianiaya dalam keadaan jongkok, ia sempat mengucapkan permohonan terakhirnya kepada Ferdi Sambo namun tak digubris. Soal penganiayaan Ferdi Sambo kepada Brigadir J sebelum dihabisi diungkap oleh Baradae kepada mantan pengacaranya Muhammad Burhanuddin dan Deoli Payubara. Saat pergi ke rumah dinas Ferdi Sambo, pasca pulang dari Magelang, ternyata Brigadir J tak pernah masuk ke kamar Putri Chandrawati. Jangankan masuk kamar Putri, Brigadir J saat hari kejadian bahkan tak berani masuk ke dalam rumah dinas Ferdi Sambo sebelum ada perintah. Hal itu diungkapkan mantan pengacara Muhammad Burhanuddin yang mengungkap hasil wawancaranya dengan Baradae Eliezer. Saat hadir ke acara Indonesia Lawyer Club TV One pada Sabtu 13 Agustus, Muhammad Burhanuddin menjelaskan pada tanggal 8 Juli 2022, tepat hari kematian Brigadir J, terjadi suasana mengerikan. Bermula ketika baru tiba di rumah dinas, Brigadir J memilih santai duduk di teras rumah. Lalu kemudian Brigadir J dipanggil masuk ke dalam oleh Ferdi Sambo yang memang sudah tiba duluan. Ketika itu Bribka Riki mendapat tugas dan Ferdi Sambo untuk memanggil Brigadir J. Ketika masuk ke dalam rumah, Ferdi langsung menyuruh Brigadir J untuk jongkok seperti saat pelatihan militer hingga menuju ke lantai 2. Kebingungan dengan perintah atasannya, Brigadir J pun hanya manut. Lalu tiba-tiba Ferdi Sambo langsung menjambak rambut Brigadir J. Saat menjambak wajah Brigadir pun diarahkan Ferdi Sambo agar bisa menatap matanya. Begitu masuk di TKP kemudian disuruh jongkok, dan informasi dari Baradae yang disuruh jongkok adalah si bosnya, seorang atasannya di sana, yaitu Ferdi Sambo. Namun posisi Putri Chandrawati berada di kamar lantai 1, tidak di lokasi eksekusi. Selanjutnya saat disinggung apakah Brigadir J dieksekusi saat jongkok, Burhanuddin mengatakan sebelum dieksekusi rambut Brigadir J sempat dipegang, lalu Baradae diperintahkan untuk menembak Brigadir J. Kemudian ketika ditanya siapa yang memegang rambut Brigadir J, Burhanuddin mengatakan si bosnya, yaitu Ferdi Sambo yang memegang rambut Brigadir J dengan pengertian rambut Brigadir J dijambak. Namun ia tegaskan untuk proses selanjutnya tidak diceritakan lagi oleh Baradae. Selanjutnya disinggung tentang Baradae mengetahui motif perintah penembakan itu. Baradae belum buka suara, cuma dia hanya bilang ada peristiwa dari Magelang, cuma itu saja. Selain pengakuan dari Muhammad Burhanuddin, mantan pengacara Baradae yakni Deoli Payubara pun ikut mengungkap kejadian di hari tragis itu. Menurut Deoli Payubara, dari keterangan Baradae, Brigadir J sempat diminta untuk naik ke lantai 2 namun dia menolak. Tapi karena perintah itu datang dari Ferdi Sambo, akhirnya Brigadir J menurut. Kala itu Baradae juga naik ke lantai atas. Ia menyaksikan Brigadir J yang sudah jongkok dan berlutut di depan Ferdi Sambo yang sedang memegang pistol sambil memakai sarung tangan. Saat jongkok itu terlihat oleh Baradae jika Brigadir J memohon-mohon agar Ferdi Sambo tak menghabisinya. Namun rupanya permohonan terakhir Brigadir J ini tak digubris oleh Ferdi Sambo.
Situasi menjadi panas ketika Irjen Verdi Sambo melihat jika Baradae ada di sana dan melihat kejadian itu. Maka dari itu Verdi Sambo dengan suara lantang memberikan perintah kepada Baradae untuk menembak rekannya. Perintah itu tak dapat ditolak oleh Baradae, maka terjadilah penembakan terhadap Brigadir J. Akhirnya Irjen Fadil Imran dikabarkan diperiksa imbas peluk sayang Verdi Sambo usai bunuh Brigadir J. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dikabarkan diperiksa imbas peluk sayang Verdi Sambo usai bunuh Brigadir J. Akhirnya Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dikabarkan diperiksa Inspektorat Khusus di tengah kasus pembunuhan Brigadir J. Di Rumah Dinas Polri Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dalam kasus ini ada 31 anggota Polri diperiksa dan ditempat dalam ruangan khusus karena terbukti melanggar kode etik. Puluhan anggota itu disinyalir telah ikut dalam rekayasa kematian Brigadir J pada Jumat lalu, di mana 4 anggota diantaranya ada perwira menengah di Treskrimum Polda Metro Jaya yang menjalani pemeriksaan pada pekan lalu. Kemudian informasi yang beredar, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dikabarkan diperiksa Inspektorat Khusus Kadifhumas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo enggan menjawab kabar pemeriksaan Kapolda Metro Jaya, di mana Irjen Fadil Imran akhirnya pun diperiksa imbas pelukan sayangnya itu kepada Verdi Sambo. Menurutnya, tim sedang fokus melengkapi berkas perkara kematian Brigadir J agar segera dikirim ke kejaksaan, sehingga kasus dengan tersangka 4 orang yaitu Irjen Verdi Sambo, Baradae, Bribka RK, dan S. Sebelumnya, 4 perwira menengah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih berada di ruang khusus Barreskrim Polri karena melanggar etika profesi pasca kematian Brigadir Joshua. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan keempat pamen itu masih diperiksa oleh tim Inspektorat Khusus sehingga Zulpan belum bisa menentukan nasib keempat perwira menengah tersebut karena masih proses penyelidikan, di mana hasil pemeriksaan itu dikatakan mantan Kabitumas Polda Sulawesi Selatan akan dicopot atau tidak dari jabatannya. Kemudian Kapolda Metro Jaya juga akan menentukan kewenangannya agar jabatannya yang kosong ini segera diisi oleh pamen lain. Alumni Akpol 95 ini menegaskan Polda Metro Jaya tidak akan menghalang-halangi proses pemeriksaan terhadap 4 pamen itu, sesuai dengan arahan Kapolda agar keempat pamen itu kooperatif mengikuti proses pemeriksaan dari tim Barreskrim Polri. Momen Irjen Fadil Imran peluk Irjen Verdi Sambo itu sebelumnya juga sempat viral, dan belum lama ini beredar video pertemuan antara Kapolda Metro Jaya dan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Irjen Fadil Imran pun akan bicara terkait video pertemuannya dengan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo itu. Pertemuan itu dilakukan Fadil Imran sekedar untuk memberikan dukungan kepada adik tingkatnya di Akademi Kepolisian yang sedang menghadapi masalah dan juga bentuk pertemanan antar keduanya. Menurut Fadil Imran, permasalahan yang kini dihadapi Verdi Sambo tidaklah mudah untuk dilewati. Fadil berujar, perlu ada dukungan dari orang sekitar agar Sambo bisa tegar menghadapi cobaan. Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan momen saat Fadil berpelukan dengan Sambo beredar di media sosial. Dalam video itu, tampak Fadil Imran mendekati Verdi Sambo dan langsung memeluknya. Terlihat raut wajah sedih Verdi Sambo kala mendaratkan kepalanya di bahu Fadil. Sesekali, Fadil menepuk-nepuk bahu Verdi Sambo seolah memberikan dukungan dan juga menunjukkan rasa simpati kepada Kadif Propam itu. Fadil Imran juga mencium kening Verdi Sambo yang tampak tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Sementara tanggapan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran soal Irjen Verdi Sambo yang kini menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Imran tak banyak menanggapi terkait nasib juniornya itu. Mantan Kapolda Jawa Timur itu juga mengatakan agar menanyakan kasus ini kepada Mabes Polri. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan memberikan dukungan moral kepada Verdi Sambo dengan sebuah pelukan. Tim khusus bentukan Kapolri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka penembakan Brigadir J.